Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan hasil dari tugas atau proyek PhD kami yang berjudul Money on Internet atau disingkat Monet. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaka Septa Diemkom selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang sudah memberikan waktu untuk bagi kami presentasi terkait hasil tugas proyek kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota tim kami sendiri terdiri dari Ahmad Asidik Lesawali sebagai Product Owner, dan saya sendiri Aldi Larihatul Ais sebagai Scrum Master, dilanjut dengan Aldi Alfiansyah sebagai developer serta Fahri Bintang Maulana sebagai developer. Selanjutnya pada slide selanjutnya yang akan menjelaskan latar belakang terkait mulai itu sendiri akan dijelaskan oleh saudara saya Fahri Bintang Maulana. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Aldi. Sebelumnya saya izin untuk memakai device Ahmad Asidi gitu ya, karena ada kendala di device saya sebelumnya. Oke, tadi telah disebutkan mengenai money internet. Kenapa ini muncul pada akhirnya? Karena ini dilatar belakangi oleh pengembangan sistem, oleh proses pengelolaan atas organisasi yang saat ini masih banyak dilakukan secara manual, seperti mengandalkan buku tulis atau spreadsheet sederhana. Metode manual ini dinilai kurang efisien dan sering memicu berbagai kendala. Salah satunya adalah minimnya transparansi keuangan. Karena pencatatan yang tidak terpusat membuat anggota kesulitan melacak aliran dana secara real time. Selain itu, metode ini sangat rentan terhadap kesalahan manusia, seperti salah input atau kehilangan data yang berujung pada ketidaksesuaian saldo. Masalah lainnya mencakup proses penagihan kas yang tidak teratur. Mengapa? Karena tidak adanya pengingat otomatis, sehingga menurunkan tingkat kedisiplinan anggota dalam membayar iuran. Karena terjadi masalah-masalah tadi, dan kami pada akhirnya memiliki usulan solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk usulan solusi tersebut, sistem Monet atau Money on Internet dirancang sebagai solusi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan himpunan yang sebelumnya masih bersifat manual, tidak terintegrasi, dan rentan kesalahan. Melalui pendekatan sistem terpusat, Monet tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang mampu meningkatkan akurasi, transparansi, serta efisiensi pengelolaan kas organisasi secara real time. Adapun usulan solusinya terdiri dari digitalisasi dan otomatisasi pencatatan keuangan, transparansi laporan keuangan secara real time, sistem penagihan kas yang terintegrasi, manajemen data anggota yang terpusat, serta sistem kontrol dan validasi untuk meminimalisir human error. Beranjak ke slide selanjutnya terkait penjelasan logo, filosofi, dan sebagaimana macam hal lainnya akan dijelaskan oleh Aldi Alfiansyah. Oke, baik. Terima kasih Aldi atas kesempatan yang sudah diberikan gitu. Ya betul teman-teman, sini kita masuk ke penjelasan logo gitu. Nah, ini adalah logo kami atau logo proyek kelompok kami, yaitu logo Monet atau Money Internet gitu. Yang mana logo kami itu terdapat 3 variasi gitu. Yang pertama tuh ada yang seperti di apa ya, yang ada di visual sekarang gitu gitu, bulat saja. Terus boleh di next. Lalu yang kedua itu ada yang ada dengan ada teksnya gitu, dengan teks itu horizontal saja dengan logonya seperti yang sudah dilihat pada di slide sebelumnya, itu ada logo seperti ini di ujung kiri atas gitu. Dan ketiga ada logo dengan vertikal gitu, apa sih namanya itu, sejajar dengan ini ya, ataupun kebalikannya dari yang sebelum gitu. Nah, pada logo kami itu tidak sembarangan membuat logonya gitu. Jadi logo kami itu terdapat filosofi ataupun makna gitu. Jadi nggak asal jadi itu si logonya tuh. Nah, dalam logo kami ini terdapat makna atau filosofi gitu. Yang pertama itu ada elemen globe gitu. Elemen globe ini melambangkan jaringan internet gitu. Atau selain itu, elemen ini juga menggambarkan bahwa data keuangan organisasi tidak lagi tersimpan hanya untuk di satu buku fisik ataupun nota bendahara gitu. Dengan sistem ini, semua pengurus itu dapat memantau kondisi keuangan kapan saja dan dari mana saja, sehingga informasi keuangan itu menjadi lebih terbuka dan juga gampang untuk diaksesnya gitu. Lalu yang berikutnya itu ada elemen dompet gitu. Nah, elemen dompet ini berada di tengah-tengah si elemen globe-nya gitu. Yaitu elemen dompet itu menggambarkan keuangan. Nah, keuangan ini kan adalah urat nadi ataupun jantungnya si organisasi gitu. Karena posisinya itu berada di titik si globe-nya ini, dia ini menggambarkan bahwa pengelolaan kas yang stabil dan rapi adalah fondasi yang menjaga agar roda kepengurusan itu tetap berputar dan seimbang hingga akhir masa jabatan nanti. Lalu yang berikutnya itu, nah kita masuk ke tujuan dan produk gitu, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Asidik Kasawali. Kepadanya dipersilakan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan produk Money on Internet. Yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu analisis tujuan, pemetaan dampak, dan visi dan tujuan produk. Yang pertama, analisis tujuan. Produk ini dikembangkan untuk mengatasi kesulitan organisasi kampus dalam mengelola keuangan secara rapih, transparan, terstruktur akibat pencatatan manual yang rawan kesalahan. Lalu pemetaan dampak. Money on Internet atau Monet dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi kampus melalui sistem digital terintegrasi. Lalu selanjutnya visi dan tujuan produk. Money on Internet dikembangkan untuk membuat organisasi kampus dalam mengelola keuangan secara cepat, transparan, dan tidak rumit. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis tujuan Money on Internet atau Monetnya. Jadi dibagi menjadi 4, yaitu problem to be solved, problem solution, success indicator, dan product goals. Yang pertama itu problem to be solved. Sulitnya organisasi kampus dalam mengolah keuangan secara rapi, transparan, dan terstruktur, serta masih tingginya kesalahan pencatatan akibat sistem manual. Lalu masuk ke proposal solution, menyediakan platform manajemen keuangan berbasis online yang memungkinkan pencatatan transaksi, pengelolaan kas, dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis dan terintegrasi. Lalu selanjutnya itu sukses indikator, seluruh organisasi dalam satu kampus menggunakan sistem digital dan untuk mengelola pengelolaan keuangan, meningkatnya transparansi laporan, serta berkurangnya kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Lalu yang terakhir itu product goals, membantu organisasi kampus dalam mengolah keuangan secara mudah, transparan, dan efisien melalui sistem digital yang terintegrasi. Oke, next, selanjutnya pemetaan dampak. Money on the Internet atau Monet dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi kampus melalui sistem digital terintegrasi dengan melibatkan berbagai peran dalam organisasi. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pembuatan laporan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di sini ada impact map-nya yang dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor goals, actor, impact, fitur, atau deliverable, atau fitur yang akan diberikan. Yang pertama goals, yaitu membantu organisasi kampus dalam mengolah keuangan secara mudah, transparan, dan efisien. Dan dari goals ini akan digunakan oleh 2 user atau 2 aktor, yaitu bendahara organisasi, pengurus organisasi, dan anggota organisasi. Dan selanjutnya itu impact. Jadi setiap anggota atau aktor itu memiliki impact yang berbeda. Yang dimulai dari bendahara organisasi, yaitu mengelola dan mencatat keuangan organisasi dengan mudah dan minim kesalahan. Lalu dari pengurus organisasi itu memantau keuangan berdasarkan kondisi secara real time. Lalu yang terakhir itu anggota organisasi mendapatkan transparansi penuh terhadap penggunaan dana organisasi. Nah, dari impact itu tersebut juga ada beberapa fitur yang akan bisa disajikan. Ini juga dibagi menjadi beberapa aktor. Dari bendaharanya sendiri itu fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran, fitur kategori transaksi, fitur riwayat transaksi, fitur laporan keuangan otomatis. Lalu dari pengurus organisasinya itu ada dashboard keuangan ringkasan saldo dan arus kas, fitur monitoring anggaran kegiatan, fitur notifikasi aktivitas keuangan, dan fitur notifikasi aktivitas keuangan pengeluaran kas. Lalu yang terakhir itu anggota organisasi. Itu beberapa fitur juga itu. Fitur akses laporan keuangan, read only, fitur ringkasan kas organisasi, fitur peminjaman uang kas, dan fitur pembayaran uang kas. Oke. Selanjutnya itu visi produk dan tujuan produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi Alfiansyah. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Sidik. Itu apa ya? Dalam menjalankan ataupun mengerjakan tugas proyek RPL ini, kami tidak mempunyai visi dan tujuan produk. Yang mana visi tujuan produk ini kami bikin tuh bukan hanya karena karena tugas saja, tapi emang karena benar-benar ingin mewujudkan gitu. Yang pertama itu visi produknya itu mewujudkan ekosistem pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, modern, dan terpusat, membebaskan para pengurus dari kerumitan administratif agar dapat lebih fokus pada pengembangan dan pertumbuhan organisasi. Lalu yang kedua itu ada tujuan produk itu. Money Internet atau biasa disebut Monet gitu, dikembangkan untuk membantu organisasi dalam mengelola keuangan secara tepat, transparan, dan tidak rumit. Oke, body next. Oke, setelah tadi kita menjelaskan analisis dan juga visi dan tujuan produk, sekarang kita masuk kepada backlog item yang akan dijelaskan oleh rekan saya adalah Riadatul Ais. Parahnya silakan. Oke, terima kasih Aldi. Untuk produk backlog item sistem Monet kami ada kurang lebih 14 fitur beserta 3 dokumen yang
Total keseluruhannya ada 17. Yang pertama, fitur autentikasi yang berisikan login, register, serta logout. Fitur ini digunakan untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem. Pengguna juga dapat membuat akun, login dengan email dan password, serta logout untuk mengakhiri sesi secara aman. Yang kedua, ada role dan hak akses pengguna. Fitur ini mengatur hak akses berdasarkan peran, seperti bendahara, pengurus, dan anggota. Setiap role memiliki batasan akses yang berbeda untuk menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan sistem. Yang ketiga, ada manajemen data anggota. Fitur ini berfungsi untuk mengelola data anggota secara terpusat, mulai dari menambah, mengedit, hingga melihat informasi anggota, sehingga data lebih terstruktur dan tidak tercecer. Yang keempat, ada pencatatan kas masuk. Fitur ini digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan kas organisasi secara digital, sehingga saldo dapat terupdate secara otomatis dan tentunya lebih akurat. Yang kelima, ada pencatatan kas keluar. Fitur ini mencatat seluruh pengeluaran kas dengan detail dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi saldo yang tersedia. Yang keenam, ada kategori transaksi. Fitur ini mengelompokkan transaksi ke dalam kategori tertentu agar data keuangan lebih terstruktur dan memudahkan analisis serta pembuatan laporan. Yang ketujuh, ada dashboard keuangan real time. Fitur ini menampilkan ringkasan kondisi keuangan seperti saldo, pemasukan, dan pengeluaran secara langsung, sehingga pengguna dapat memahami kondisi keuangan dengan cepat. Yang kedelapan, ada laporan keuangan otomatis. Fitur ini memungkinkan sistem menghasilkan laporan keuangan secara otomatis berdasarkan data transaksi tanpa perlu rekap manual. Yang kesembilan, ada riwayat transaksi. Fitur ini menyimpan seluruh aktivitas keuangan yang pernah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk pengecekan ulang dan kebutuhan audit. Yang ke-10, ada sistem penagihan kas. Fitur ini membantu mengelola kewajiban pembayaran kas anggota secara terstruktur, termasuk pencatatan tagihan dan pemantauan status pembayaran. Yang ke-11, ada notifikasi pembayaran. Fitur ini memberikan pengingat otomatis kepada anggota terkait kewajiban pembayaran kas agar tidak terjadi keterlambatan. Ke-12, ada status pembayaran anggota. Fitur ini menampilkan status pembayaran setiap anggota, apakah sudah lunas atau belum, sehingga memudahkan monitoring oleh bendahara. Yang ke-13, ada pengajuan dana atau bantuan. Fitur ini memungkinkan anggota mengajukan permohonan dana melalui sistem secara terstruktur dan terdokumentasi. Yang ke-14, ada persetujuan pengajuan atau approval system. Fitur ini digunakan untuk meninjau dan memutuskan pengajuan dana, sehingga setiap pengeluaran tetap terkontrol dan sesuai kebijakan organisasi. Nah, kita beranjak kepada dokumen. Yang pertama ada dokumen skenario testing. Dokumen ini berisi skenario pengujian untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan dengan benar dan sesuai kebutuhan. Yang ke-16 ada dokumen manual book. Dokumen ini merupakan panduan penggunaan sistem agar pengguna dapat memahami dan mengoperasikan fitur dengan mudah. Yang terakhir ada dokumentasi laporan proyek RPL. Dokumen ini merangkum seluruh proses pengembangan sistem, mulai dari analisis hingga implementasi sebagai bentuk pertanggungjawaban proyek yang dikerjakan. Untuk beranjak ke slide selanjutnya, untuk bagian flowchart bendahara akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah flowchart. Bagian flowchart yang pertama itu flowchart sebagai aktor bendahara. Sebentar. Oke, di flowchart bendahara ini, flowchart bendahara menggambarkan alur aktivitas bendahara dalam mengelola keuangan organisasi, mulai dari memantau pemasukan dan pengeluaran, melihat laporan, hingga melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana yang masuk. Di sini dapat dilihat dari awal mulai flowchart itu lalu login sebagai bendahara, lalu akan masuk dashboard. Dari dashboard ini akan pilih menu dan ada beberapa menu yang tersedia untuk bendahara, yaitu kelola data, monitoring kas masuk, monitoring kas keluar, sistem tagihan kas, approval pengajuan dana, dan laporan keuangan organisasi. Di kelola data, dimulai dari input data anggota, lalu memverifikasi apakah data valid atau tidak, dan jika tidak maka akan menginput ulang, dan jika iya maka akan kelola data dan data tersimpan. Lalu monitoring kas masuk dimulai dari terima data dari Gateway API, lalu verifikasi apakah data valid atau tidak, jika tidak akan tolak transaksi, dan jika iya akan simpan transaksi, update saldo organisasi, lalu update status pembayaran pengurus, dan simpan riwayat transaksi. Lalu dari fitur monitoring kas keluar, di sini akan diberi input kas keluar yang berapa dari data validnya iya atau tidak, jika tidak akan menginput ulang, dan jika iya akan
Mengecek ulang apakah saldo cukup atau tidak, dan jika tidak maka tolak transaksi, dan jika iya akan simpan transaksi. Lalu update saldo organisasi, simpan rawat transaksi. Lalu sistem penagihan kas. Di sini penagihan kas untuk pengurus yang dibuat oleh bendahara. Mulai dari buat tagihan kas, tentukan periode dan nominalnya, generate tagihannya, kirim notifikasi tagihan ke pengurus yang target pengurus yang untuk ditagihnya, lalu monitoring status pembayarannya. Lalu ada approval pengajuan dana untuk anggota. Di sini dilihat dari pengajuan dana, apakah disetujui atau tidak. Jika tidak maka tolak pengajuan, dan jika ya adalah terima pengajuan, update saldo organisasi, simpan riwayat transaksi. Lalu selanjutnya laporan keuangan organisasi. Nah, di sini bendahara dapat melihat laporan, pilih periode laporannya bagaimana, atau pilih periode laporannya, lalu generate file laporan secara otomatis yang sudah dibuat oleh sistem yang berbentuk download file PDF atau Excel. Nah, semua alur itu akan kembali ke dashboard kembali, lalu di dashboard akan ada pilihan logout jika sudah selesai melakukan aktivitas di website tersebut, lalu selesai. Nah, selanjutnya di next kita masuk ke flowchart pengurus. Flowchart pengurus organisasi menggambarkan alur aktivitas pengurus dalam sistem, seperti melakukan pembayaran kas, melihat status pembayaran pribadi, mengunduh laporan, serta mengolah data pengurus. Di sini dapat dilihat dari flowchartnya yang dimulai dari lalu login sebagai pengurus, lalu seperti bendahara tadi itu ada dashboardnya dan ada beberapa pilihan menu. Di sini ada kelola data, pembayaran kas, status pembayaran pribadi, dan laporan keuangan organisasi. Nah, jadi di kelola data juga pengurus dapat mengelola data pribadi juga atau teman pengurus lainnya, yaitu dari input data anggota dan verifikasi pada data valid atau tidak. Jika tidak akan ulang, dan jika iya akan masuk kelola data dan data tersimpan. Lalu fitur untuk pengurus sendiri yang khusus itu pembayaran kas. Jadi pilih generate tagihannya bagaimana, redirect ke payment gateway, lalu proses pembayaran. Nah, proses pembayarannya kan memverifikasi apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika tidak akan muncul status gagal dan proses pembayaran akan diulang. Jika berhasil maka status berhasil dan sistem terima data via API. Lalu update status pembayaran, tercatat sebagai kas masuk, lalu update saldo organisasi. Lalu selanjutnya itu status pembayaran pribadi yang dimulai dari lihat status pembayaran kas, lalu ada tampilan status lunas atau belum. Itu hanya untuk melihat apakah ada tagihan untuk kas dari pengurus sendiri atau tidak. Lalu ada laporan keuangan organisasi seperti bendahara tadi, pengurus juga dapat melihat dan mendownload laporannya yang dimulai dari lihat laporan, pilih periode laporan keuangan, generate file otomatis yang sudah dibuat sistem, lalu download file PDF atau Excel-nya. Lalu seperti bendahara dia akan kembali ke dashboard kembali, lalu ada pilihan logo jika sudah selesai, atas aktivitas, lalu selesai. Oke, selanjutnya next. Kita akan masuk ke flowchart anggota. Di flowchart anggota adalah flowchart yang anggota organisasi yang menggambarkan alur aktivitas anggota dalam sistem. Anggota di sini tuh seperti anggota organisasi biasa, bukan pengurus dan bukan bendahara. Jadi hanya anggota biasa yang berfokus pada pengajuan dana dan pemantauan status pengajuan. Di sini digambarkan dari flowchart-nya dimulai dari login sebagai anggotanya, lalu akan masuk dashboard, pilih ada beberapa menu itu pengajuan dana bantuan dan laporan keuangan organisasi. Di pengajuan dana bantuan akan dari input data pengajuan, apakah data valid atau tidak. Jika data tidak valid maka kamu sudah tidak valid dan akan menginput ulang data pengajuan. Dan jika data valid, dia akan submit pengajuannya, lalu pengajuan akan masuk ke status pending dan menunggu approval dari bendahara. Lalu ada opsi pilihan di menu itu laporan keuangan organisasi seperti pengurus bendahara. Anggota juga dapat melihat transparansi dari laporannya. Jadi dari lihat laporan, pilih periode laporan keuangannya gimana, terus generate file laporannya otomatis yang dibuat oleh sistem, lalu download file PDF atau Excel-nya. Semua juga kembali ke dashboard kembali, lalu ke logout jika sudah selesai dan aktivitas pun selesai. Oke, selanjutnya itu use case diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahri Bintang. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Sidik. Setelah kita sudah dijelaskan gitu ya mengenai flowchart-nya seperti apa, kita masuk ke use case diagramnya. Oke, di use case diagram ini menggambarkan
fungsionalitas sistem Monet yang mendukung transparansi keuangan organisasi. Sistem membedakan hak akses antara pengelola dan pengguna. Pengurus dan bendahara berkolaborasi dalam manajemen data dan verifikasi, sementara anggota diberikan akses untuk memantau aliran dana dan melakukan administrasi iuran secara mandiri, guna meminimalisir kesalahan pencatatan manual. Oke, di sini kita ada 3 aktor gitu ya yang telah dijelaskan sedari awal. Yang pertama ada bendahara, yang kedua ada pengurus, dan yang ketiga ada anggota. Oke, jadi bendahara yang fungsinya untuk mengelola persetujuan anggaran, memantau arus kas, dan menyusun laporan keuangan. Pengurus fungsinya untuk melakukan pembayaran iuran, mengajukan dana, serta memantau dan mengunduh laporan. Yang terakhir adalah anggota, fungsinya untuk melakukan pengajuan permohonan dana serta mengakses dan mengunduh laporan keuangan. Oke, sekarang kita bahas lebih jelas mengenai diagram dari use case itu sendiri. Oke, pertama ada proses dari kelola data pribadi yang paling atas, dan kelola data pribadi ini memiliki relasi kepada bendahara, pengurus, dan anggota. Mengapa? Karena dari ketiga aktor itu memiliki hak akses untuk membuat username dan password. Tapi dari ketiga aktor itu tuh mempunyai hak akses yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi misalkan bendahara, kita lanjut gitu ya, dari pembayaran kas. Dari pengurus tuh dapat melakukan pembayaran uang kas, dapat melihat status pembayarannya, dan bendahara tuh dapat menerima dari hasil pembayaran tersebut. Dan ini tuh yang nggak dipunyai oleh anggota. Kita lanjut ke notifikasi penagihan. Ketika sudah masuk ke waktu untuk pembayaran, maka dari bendahara akan mengelola penagihan kas. Mengelola penagihan kas ini, dan yang pada akhirnya ke aktor-aktor pengurus yang belum membayar uang kas akan mendapatkan notifikasi penagihan. Berikutnya ada pengajuan dana. Siapa sih yang dapat melakukan pengajuan dana? Itu ada pengurus dan anggota. Jadi pengurus dan anggota dapat mengajukan dana yang nantinya dana itu akan di-approve atau tidaknya dari bendahara gitu ya. Dari bendahara diterima pengajuannya atau tidaknya. Berikutnya ada laporan kas. Laporan kas ini dikelola oleh bendahara, dan laporan kas ini bisa diakses oleh pengurus dan juga anggota, bisa dilihat dari sistemnya saja ataupun bisa diunduh secara PDF-nya nanti. Oke, yang terakhir ada status pembayaran gitu. Status pembayaran ini bisa dilihat oleh pengurus yang tadi apakah telah dibayar atau belum gitu. Apakah sudah lunas atau belum kayak gitu. Dan pengelola pembayaran ini tuh dari bendahara. Dan bendahara ini memiliki akses untuk monitoring kas masuk dan keluar yang nantinya ketika uang masuk, ketika pengurus itu membayar uang kas, ketika nantinya pengurus mengajukan dana dan dananya diterima, itu kan berarti ada uang yang keluar ya, itu uang masuk dan keluarnya akan dikelola sama bendahara. Oke, next kita masuk ke data flow diagram atau DFD. Jadi DFD ini menggambarkan sistem sebagai satu kesatuan utuh yang menghubungkan antara bendahara, pengurus, dan anggota, di mana sistem berfungsi sebagai pusat pengolah input transaksi. Tagihan bayar aju menjadi output informasi laporan yang transparan. Kalau tadi kita fokus ke aktornya, sekarang kita bakalan fokus ke sistem yang menjadi pusatnya, yaitu sistem keuangan organisasi atau Monet. Jadi di sistem keuangan organisasi ini ada relasinya dengan bendahara. Jadi dari data-data penagihan itu yang akan mendata dari bendahara, terus dari keputusan pengajuan nantinya proposal pengajuannya akan diterima atau enggak itu nanti dari bendahara approve atau enggaknya. Terus data laporan uang kas, update profile. Kalau update profile ini nanti semuanya memiliki input yang sama gitu ya. Dari pengurus akan memberikan update profile, jadi punya fitur untuk update profile, bendahara juga sama, anggota pun juga sama. Terus untuk monitoring arus kas itu cuma bendahara saja gitu ya. Karena emang bendahara yang mengelola dari arus kas tersebut. Terus ada sistem keuangan organisasi atau Monet ini menghasilkan data laporan kas kepada bendahara, detail pengajuan kepada bendahara, dan juga info akun kepada bendahara. Oke, kalau kepada pengurus nantinya bakal menghasilkan output tadi, notifikasi tagihan, terus juga status pembayaran dan pengajuan udah dibayar atau belum, terus info laporan kas. Jadi kas ini terpakai untuk apa aja. Terus kalau misalkan nantinya pengurus itu mau mendownload
secara PDF itu bisa, yang sudah dijelaskan di use case tadi. Itu hak aksesnya ada di pengurus dan anggota. Oke, kita next ke, oh ya, sebelumnya itu saya menjelaskan mengenai konteks diagram. Sekarang kita masuk ke DFD ke level satunya. Yang lumayan lebih kompleks tadi kalau misalkan kita berpusatnya pada sistemnya, sekarang sistemnya dipecah lagi menjadi beberapa proses. Kita masuk ke proses pertama, yaitu autentifikasi dan profile. Jadi di autentikasi dan profile ini semuanya mendapatkan akses gitu ya dari bendahara, dari anggota dan juga dari pengurus. Mereka mempunyai hak akses untuk mengisi data profilnya, mempunyai username dan passwordnya. Namun dari setiap 3 aktor pasti memiliki parameter hak akses yang berbeda-beda. Dan dari autentikasi dan profile ini mengeluarkan input data store gitu ya berupa akun. Jadi ada data akun yang masuk itu masuk nanti ke data store-nya, dan output dari data store itu masuk juga mengeluarkan data akun untuk prosesnya. Berikutnya ada tata kelola tagihan kas. Gimana sih proses tagihan kas? Itu terjadi antara 2 aktor saja, yaitu dari bendahara dan pengurus. Jadi dari bendahara menentukan terlebih dahulu nih nominal kasnya berapa, periode kasnya itu untuk kapan gitu ya, waktunya untuk kapan saja. Dan ketika nantinya sudah ada nominal kas dan telah mencapai dari waktu yang ditentukan, itu nanti nominal tagihannya akan masuk ke pengurus gitu. Jadi pengurusnya dapat melihat gitu ya info-info tunggakannya berapa gitu yang nominal telah diinput oleh bendahara. Oke, dan dari kelola tagihan kas ini akan masuk gitu ya, akan memiliki data store yaitu tagihan, dan tagihan ini mengeluarkan output berupa info nominal. Dan ini masuk kepada manajemen pembayaran di 3.0. Kita masuk ke 3.0. Nah, ketika tadi kita udah melihat gitu ya di 2.0, oh pengurus memiliki info untuk tagihannya dan bagaimana cara membayarnya. Dan membayar ini masuk ke manajemen pembayaran. Jadi nantinya pengurus akan membayar gitu ya, membayar uang kasnya, nanti akan masuk juga notifikasi dana masuk ke bendahara. Terus status pembayaran akan berubah gitu, yang sebelumnya mungkin ada tagihan gitu ya, dan yang sekarang ketika dibayarkan itu akan menjadi lunas gitu teman-teman. Dan ke 4.0 itu adalah manajemen pengajuan. Bagaimana sih cara manajemen pengajuan dana di sistem kami? Yang pertama, dari pengurus dan anggota itu memberikan pengajuan dana gitu ya, memberikan pengajuan dana yang masuk. Terus pengajuan dana tersebut akan di-approval pengajuannya oleh bendahara. Jadi nanti bendahara tuh memiliki daftar antreannya. Ini siapa aja yang melakukan pengajuan dana, diterima atau enggaknya. Dan nanti ketika diterima, itu uangnya akan masuk gitu ya. Jadi ketika diterima, uangnya juga langsung masuk kepada aktor yang memberikan pengajuan dana. Kayak gitu. Kita masuk ke pelaporan keuangan. Tadi kalau misalkan kita balik lagi nih ke 3.0 manajemen pembayaran, itu memiliki data store adalah sebuah pembayaran. Dan bagaimana sih pembayaran ini masuk ke laporan keuangan? Jadi ketika nantinya ada riwayat pembayaran itu akan masuk ke data store, dan data store ini akan memiliki output data pemasukan yang masuk kepada pelaporan keuangan gitu. Jadi di pelaporan keuangan ini ada data uang masuk sama uang keluar gitu ya. Nah, uang keluar ini akan berasal dari data pengajuan-pengajuan yang ada, dari 4.0, itu ada data store-nya. Oke, dari pelaporan keuangan, ini tuh dari bendahara juga memiliki akses untuk mengedit dari si laporan keuangannya, terus dari bendahara juga bisa merequest filter laporannya, dan nantinya si proses ini akan memberikan laporan keuangan, informasi laporan keuangan ke bendahara. Pun juga informasi laporan keuangan ini akan bisa dilihat oleh pengurus, akan bisa dilihat oleh anggota, dan mereka dapat mendata secara PDF. Oke, itu teman-teman mengenai penjelasan mengenai DFD level 1. Lanjut kita masuk ke DFD level 2 yang akan menjelaskan mengenai manajemen pembayaran yang akan dijelaskan oleh Kang Aldi. Oke, baik, terima kasih Fahri atas kesempatannya. Sebelumnya saya menggunakan device Alila dikarenakan device saya mengalami kendala gitu, tidak dapat bergabung kembali gitu karena koneksi internetnya kurang stabil gitu. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan DFD level 2 yaitu manajemen pembayaran gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat gitu di
Yang di available state itu yang di highlight itu yang di 3.0 di warna biru kan gitu, yang artinya itu tuh ada DFD level 2-nya gitu. Nah, di sini kita masuk ke manajemen pembayaran 3.0 tuh DFD level 2 gitu. Jadi yang pertama itu ada proses dikelola tagihan gitu, yang mana bendahara ini dapat mengelola ataupun membuat terminal tagihan gitu, yang mana nantinya akan menginputkan data ataupun mengalirkan data kepada data store yaitu tagihan gitu. Lalu kedua itu ada proses cek tagihan gitu, yang mana itu sumber data ataupun inti datanya itu dari data store tagihan gitu mengalir ke cek tagihan gitu. Kemudian pengurus itu dapat mengecek ataupun melakukan ataupun mengecek informasi tagihan gitu, apakah pengurus tersebut apa sebutannya ya, tersedia tagihan atau tidak gitu. Nah, nantinya ketika nantinya pengurus dapat ataupun tersedia ataupun dapat apa ya, tersedia tagihan yang disediakan oleh bendahara itu dapat membayarnya gitu, yaitu pada proses 3.3 yaitu metode pembayaran gitu. Yang mana sebenarnya proses ini tuh diproses oleh payment gateway gitu. Di 3.3 ini gitu difokuskannya gitu ataupun diprosesnya gitu. Yang mana nantinya akan menginputkan data baru ataupun proses data mengalirkan data kepada data store baru yaitu pembayaran gitu. Yang mana nantinya bakal terhubung atau mengalir datanya kepada verifikasi pembayaran gitu. Kenapa pembayaran ini terhubung data store pembayaran ini terhubung kepada verifikasi pembayaran, karena ketika pengurus melakukan pembayaran tagihan pastinya saldo itu harus cukup dulu dong gitu untuk pembayarannya gitu. Yang mana ini akan menentukan statusnya gitu. Ini berhasil atau tidak gitu. Yang mana kalau misalkan nantinya pengurus berhasil atau tidak itu bakal apa ya, mengembalikan nilai kepada si pengurusnya gitu, apakah statusnya itu berhasil atau tidak berhasil gitu, yang mana nantinya bakal menginputkan data kembali kepada proses 3.5 yaitu status pembayaran gitu, yang mana akan inputkan kepada status gitu. Status ini didapatkan dari pengurus tadi ataupun yang 3.4 itu, apakah si status pembayaran itu berhasil atau tidak gitu, yang mana nanti status data store ini akan mengalir ataupun menginputkan ataupun terhubung kepada bendahara gitu. Oke, boleh di next. Ya, kita masuk ke entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya akan Ahmad Asyrik Lesawali. Oke, untuk slide yang terakhir ini yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini menggambarkan struktur basis data pada sistem pengelolaan kas organisasi yang terdiri dari entitas utama seperti user, bendahara, pengurus, anggota, tagihan pembayaran, pengajuan dana, dan pengajuan dana. User sendiri berperan sebagai entitas inti yang terhubung dengan peran pengguna. Di sini ada berbagai tabel. Yang pertama itu tabel utama, yaitu tabel user, tabel pengajuan dana, tabel anggota, tabel pengurus, tabel pembayaran, tabel tagihan, dan tabel bendahara. Dan tabel-tabel tersebut juga ada beberapa tabel opsional atau tabel tambahan yang tercipta dari relasi antar tabel utama, yaitu tabel detail pengajuan dana yang tercipta dari tabel pengajuan dana dan tabel bendahara, lalu tabel detail tagihan yang tercipta dari tabel pengurus dan tabel tagihan. Untuk tabel user sendiri itu memiliki ID user sebagai PK, nama, email, WA, password, role, dan create ad. Lalu tabel pengajuan dana memiliki ID anggota, ID bendahara, judul, deskripsi, jumlah, dan tanggal. Lalu tabel anggota memiliki ID anggota dan ID user. Lalu tabel pengurus memiliki ID pengurus, ID user, dan jabatan. Lalu tabel pembayaran memiliki ID pembayaran, ID tagihan, nominal, metode, status, tanggal, dan reference ID. Lalu di tabel tagihan memiliki ID tagihan, ID pengurus, ID bendahara, periode, periode, nominal, tanggal dibuat, dan jenis. Lalu di tabel bendahara memiliki ID bendahara, ID user, dan periode jabatan. Lalu di tabel tambahan yaitu tabel detail pengajuan dana memiliki ID anggota, ID bendahara, dan status. Lalu tabel detail tagihan memiliki ID pengurus, ID tagihan, dan status. Jadi pembayaran mencatat proses pelunasan tagihan, sementara pengajuan dana digunakan untuk mengelola pengeluaran yang diajukan oleh anggota dan disetujui oleh bendahara. Struktur ini dirancang untuk memastikan pengelolaan data keuangan yang terorganisir, konsisten, dan mudah dipantau. Oke, next. Oke, mungkin untuk presentasi hasil proyek PRD kami kali ini yang berjudul Money on Internet atau Monet
telah selesai dilakukan. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.